Diduga depresi akibat terlilit pinjaman online, seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah tega membunuh anak kandungnya. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. RS usianya 34 tahun, warga Banyumanik, Semarang ditangkap oleh unit Resmob Polrestabes Semarang usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Tersangka sempat kabur dari rumah usai bertengkar dengan suaminya dan menginap di salah satu hotel bersama anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun. Tersangka mengaku membunuh sang anak kemudian mencoba bunuh diri dengan minum cairan pembersih serta menjerat lehernya sendiri menggunakan handuk namun gagal. Aksi pembunuhan dan percobaan bunuh diri diketahui saat pihak hotel melakukan pengecekan kamar. Tersangka ini kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Kalau video tadi perlu nggak? Nggak usah. Kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dari Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Sardo Lumba Torowan. Selamat malam Pak Doni. Mbak Putri. Baik Pak Doni, mungkin bisa dijelaskan kepada kita kronologi peristiwa ini dan juga apakah penyebabnya hanya karena masalah terlilit pinjaman online Pak Doni? Jadi kronologi yang kami terima adalah karena berawal dari adanya laporan dari pihak hotel bahwa mereka menemukan ada salah satu tamunya pada pukul 18.00 di Hotel Neo ditemukan sudah sedang terbaring bersama anaknya sudah meninggal. Di situ mereka menyampaikan kronologisnya bahwa sebelumnya di jam 12 siang pihak hotel sudah menanyakan kepada tersangka apakah dia akan check out atau tidak. Jawaban dari tersangka adalah bahwa dia akan extend dan nantinya dia akan membayarkan. Tapi ternyata setelah sampai pukul 18.00 tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari tersangka. Kemudian dari pihak hotel dalam hal ini resepsionis mendatangi ke kamar tersangka dengan 2 orang security hotel. Kemudian setelah digedor dan tidak bisa membuka, mereka menggunakan master key dan melihat di situ tersangka sudah tergeletak dengan anaknya di tempat tidur. Kemudian dari adanya melihat keadaan tersangka yang masih bernafas, akhirnya dilakukan pertolongan pada tersangka, sehingga akhirnya tersangka kemudian dibawa ke rumah sakit dan kemudian bisa kita amankan di Polrestabes. Terkait keterangan tersangka, setelah kita ambil keterangan bahwa penyebabnya bahwa berdasarkan keterangan tersangka selama ini hubungan rumah tangga tersangka mau dengan suaminya selama 7 tahun itu sangat baik-baik saja, tidak pernah ada permasalahan sampai dengan seminggu sebelum kejadian tersangka dengan suaminya bertengkar dikarenakan ada uang tabungan mereka yang ludes. Ketika ditanya kepada tersangka digunakan untuk apa, ternyata tersangka tidak menjawab dan baru disampaikan tersangka di depan penyidik bahwa uang itu ludes karena ada akibat adanya pinjaman online yang dilakukan oleh tersangka. Itu pun dengan dalih bahwa dia membantu rekannya yang dulu teman sekerjanya di 2019. Yang ternyata setelah membantu teman sekerjanya dengan memberikan identitas, ternyata temannya ini kabur sehingga akhirnya si tersangka diteror oleh pinjaman online. Dari situ kemudian akhirnya tersangka terlilit utang dengan cara meminjam lagi dari pinjaman online lainnya untuk membayar utang sebelumnya sampai dengan akhirnya tersangka kebingungan dan akhirnya menggunakan dana pribadinya. Jadi dengan itu akhirnya suaminya marah gitu Mbak. Pak Doni, berapa total jumlah hutang tersangka di pinjaman online ini dan apakah sebelumnya suami tersangka ini mengetahui ada ancaman yang dilakukan oleh dari pihak pinjol atau pinjaman online ataupun juga sudah pernah tahu bahwa istrinya ini kerap gali lubang tutup lubang dari pinjaman online? Untuk jumlah hutang totalnya dari mulai 12 juta sampai dengan nilai total 38 juta. Dan selama ini tersangka tidak pernah melaporkan apapun terkait masalah pinjaman online ini. Ini baru disampaikan tersangka di depan penyidik setelah kita tanya kenapa. Gitu. Baik, kenapa kemudian juga tersangka membawa anaknya untuk menginap di hotel, Pak Doni?
Berdasarkan keterangan tersangka, sebetulnya untuk menginap di hotel ini karena ada pertengkaran dengan suaminya, tersangka akhirnya ingin kabur, Mbak. Awalnya tidak ada keinginan untuk bunuh diri ataupun membunuh, tidak ada, tapi memang murni hanya untuk kabur menghindari suaminya. Kemudian dengan dia kabur menginap di hotel itu, keinginan bunuh diri itu baru ada setelah sudah sampai di situ, Mbak. Kemudian dia akhirnya browsing bagaimana cara bunuh diri berdua dengan anak. Nah, dari situ ketika kejadian jam 12 siang dia ditanya oleh resepsionis terkait untuk extend atau check out, disitulah dia mulai melakukan pembunuhan terhadap anaknya dulu dengan membekap anaknya tersebut dengan bantal pada pukul 13 siang. Nah, setelah itu dia mencoba membunuh diri dengan cara meminum air sabun dengan melilitkan lehernya menggunakan handuk. Baik, apakah ini putra satu-satunya dari pasangan tersebut, Pak Doni? Berdasarkan keterangan tersangka, ini adalah putra pertamanya dari dua orang. Jadi yang satu masih bayi, masih tinggal dengan suaminya. Baik, dan apa keterangannya disampaikan oleh suaminya, Pak Doni, setelah mendengar adanya kasus ini? Sejauh ini suaminya sudah bisa kita hubungi, tapi belum berani atau belum bisa memberikan keterangan karena yang bersangkutan masih dalam keadaan shock, Mbak, karena tahu anaknya dibunuh oleh istrinya sendiri. Baik, Pak Doni, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan kronologi peristiwa ini kepada kami. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas kembali. Selamat malam, Mbak Putri.